ya putih ya putih ya ndur putih ya. Iki lho awan anu itu awan mendung ini. Itu Mendung ini padang lah ya. nanti gue seneng gini. Ah, ini kita kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua sahabat-sahabat sang santri. Alhamdulillah pada malam hari ini saya akan menceritakan kejadian yang saya alami sendiri. Kira-kira tahun 2018 di sebuah kota di Provinsi Papua, yaitu di Kota Biak. Di situ ada sebuah pohon besar, beringin besar. Di situ udah makan puluhan paranormal yang ada di situ. Jadi mau menebang pohon itu udah naik, mau turun. Jadi nggak sampai turun sudah meninggal di atas. Jadi di situ banyak misteri-misteri sampai orang minta apapun di situ. Itu mungkin yang pernah di Papua di Biak tahu, Wit Beringin di sebelah Kapolres Biak itu ada di perempatan Pasar Lama, itu ada pohon besar. Waktu itu saya yang nebang, jadi banyak orang yang penonton ya, waktu nebang itu banyak ramai orang menonton kayak lapangan sepak bola, kayak penonton sepak bola, banyak ramai sampai macet-macet jalannya karena ingin tahu keadaan saya waktu turun. Nah, ada salah satu warga saya tanya, kenapa kak kok lihat saya naik pohon kok enggak kok sampai gitunya. Saya ingin tahu kak turunnya selamat apa enggak, karena yang sudah itu waktu naik nggak sampai turun sudah meninggal di atas. Semua itu orang-orang pilihan katanya, orang-orang dukun-dukun sakti. Nah, nanti kita cek sebenarnya penunggu pohon itu siapa. Saya tarik aja langsung. Selamat malam. Siapa yang manggil kau? Masih ingat nggak dengan saya? Masih ingat nggak? Waduh. Kamu yang ngadu sama Yai Nur itu ya? Kenapa? Kami pindah semua ke Jawa ini. Nah, terus sekarang ke sana sampai tempat ini? Ya gak tahu saya. Waduh. Kenapa? Memori, ingat gak memori itu dulu? Iya, kami semua pindah di mana itu, di sana itu, di sawah-sawah. Itu sudah kota itu. Saya mah tahu-tahu aja, itu kok banyak paranormal yang meninggal di atas, itu kamu apakan? Iya. Saya jadikan budak. Budak kami. Itu kan orang-orang sakti. Sakti dari mana? Mereka tidak punya Tuhan. Sama, kamu punya Tuhan. Ya sekarang saya Punya enggak? Islamkan. Eh? Saya sudah Islam. Udah Islam sekarang. Islamkan sama Yai Nur. Oh, Ya gara-gara kamu. ya alhamdulillah sekarang kan. Tuh. Waduh, gimana ini? Masih nginang nggak? Oh, itu di bawah pohon itu kan dulu kan itu banyak Iya, nginang semua. Surya 16 sama apa? Rokok, kopi, Kopi, rokok, bunga. sama yang buat itu Ini buat nginang.
ya merah-merah itu apa namanya? Jambi. Iya itu. Ah, itu tiap pagi pasti itu banyak sajen-sajennya itu di bawah. Kalau Surya 16 itu Minta semua itu sama kalau saya. Surya 16 itu sajen saya itu yang ngambil itu. Wah, tapi ada rasanya. Enggak ada rasanya, kamu makan rasanya. Enggak toh. Aduh, gara-gara kamu ini saya semua kami di Jawa. Ya, sekali-sekali di Jawa biar tahu Jawa. Tapi dikasih rumah sama Yai Nur. Ya, alhamdulillah. Masih dijadikan kota di sana. Udah punya nama belum? Saya juga sudah punya nama. Siapa namanya? Saya kepala suku di sana. Oh, kepala suku. Di sana banyak orang-orang orang-orang luar Papua sebenarnya. Itu kan banyak, ada orang Makassar, ada orang Jawa, tapi di sana orang Jawa kok dikucilkan, maksudnya itu enggak dihargai. Dulu waktu datang itu kan orang Jawa mau ngantar nyawa, tapi akhirnya mereka semua bagus, benar mereka semua itu baik. Akhirnya lama-lama jadi sahabat saya semuanya. Bahkan ada yang mau masuk Islam, ada orang lokal Papua masuk Islam gara-gara saya mau nebang pohon kerajaanmu itu saya tebang. Iya, Itu banyak banyak manfaatnya. Ada orang Cina mau minta Islam ngajari sholat juga ada saya di sana. Iya, saya ini semuanya pakai Sarung. pakai peci, pakai baju koko. Pertamanya ya baju adat kami, pakai koteka. Itu ada berapa jumlahnya dulu itu kok sampai bunuh orang itu? Itu sudah kota triliunan. Ya, makanya manusia di sana yang nggak mempunyai Tuhan itu langsung mati seperti dukun itu. Apa dukun? Tapi ya kasihan juga sih. Maksud dimatiin di tempat, nggak sampai turun mati kan kasihan. Iya, itu pohon kan pohon bertua. Pohon itu rumah kami. Kamu suruh pindah semua, banyak yang bawa. Seperti pindahan, Boyongan. di boyongan bawa kulkas, bawa lemari. Kulkas. Itu kira-kira pohon beringinya itu udah berapa ratus tahun itu? Dari dulu sebelum ada dia. Sebelum ada biak sudah ada pohon beringin. Itu nggak ada yang berani motong. Buktinya terpotong sekarang. Potong cuma pinggir. Iya, pinggir Tapi bangsa. suruh kamu usir semua itu yang ada di situ. Aduh. Bukan ngusir, mindah. Kalau ngusir dan lagi, kalau ngusir gak dikasih tempat. Bilang kan Ini kamu saya kasih tempat, makanya itu namanya bukan ngusir, mindah. itu kan kamu sudah diincar itu. Kalau sampai dia menebang pohon langsung meninggal. Bilang muridnya Yai Nur. Aduh. Ya kita ke Jawa semua jadi. Sebenarnya itu diambil apanya? Maksudnya kalau langsung mati itu dihisap apanya? Semua. Semua sari-sarinya, roh-rohnya semuanya. Ya. Itu di sana dijadikan budak. Itu kan bersekutu sama kamu, dia menyembah kamu, dia memuja kamu. Kalau dimatikan? Memuja apa? Dia kan mau nembang pohon kami. Dia nggak memuja. Oh. Dia itu seperti menyogok. Tapi sogokannya kurang. Oh, enak kali. Ya kita harus fair dong. Nyawa kan? Jadi imbalannya nyawa. Ya iya. Masa sajen dikasih kopi, cuma kopi, rokok sama jambe sama nginang. Enak kali ya. Bisa aja dipanggil semua nanti keluarganya yang ada di sawah-sawah itu. Oh, kita semuanya sudah ikut ya. Udah ikut ya semuanya. Ya udah. Ya jalankan istiqomah. Jangan ganggu manusia lagi. Ya, kita tidak
Nah, Kita tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu. iya, kita hidup berdampingan, saling memaafkan, saling menjaga batas-batasnya. Manusia sama kamu itu beda, ada batas-batasnya, kita harus saling menjaga. Iya betul itu. Manusia juga gitu, jangan selalu menyalahkan golongan ini. Nah itu maksud saya. Itu maksud saya. Saya nggak bela manusia, saya bela yang benar. Kalau nggak mau terusik jangan mengusik. Oh, Itu prinsip dari dulu. ya udah gitu aja. Mungkin ada pesan atau apa buat manusia? Pesan apa? Ya tadi itu. Jangan mengganggu. Kalau kamu jangan mengusik. Kalau tidak ingin terusik. Itu pedomanku. Ya udah, salam dulu. Ada yang ditanyakan? Nah itu misalnya kalau minta izin menarik yang udah dijadiin budak, tanya-tanyain boleh nggak? Oh yang dijadiin budak sudah dibuang semua itu. Udah dibuang semua. Nggak tahu kemana. Dia udah putus ikatan karena dia ada Islam, dia udah nggak Kami semua sudah diislamkan. udah diislamkan. Iya, jadi dia putus dengan apapun berhubungan dengan itu. Nggak tahu itu ditangkap siapa. Nggak tahu. Saya juga nggak peduli. Atau mungkin ada oleh-oleh buat kami? Oleh apa? Koteka mau? Koteka. Apa itu koteka? Kalau bisa wujud sih. Ya nggak bisa. Nanti isi kotekanya yang wujud, bahaya. Wah jangan dong. Ini punya kepala suku ini. Oh, Iya. ya kepala suku. Iya. Ya. Ini kami satu kota semuanya. Ya, saya terima kasih karena kamu, alhamdulillah banyak pribumi Papua yang masuk Islam. Itu enggak hanya 1-2 orang. Ya bukan gara-gara saya. Tapi kamu sendiri itu. Oh, dia nggak mau ya udah, nggak apa-apa, itu karena Allah, itu karena hidayah dari Allah melalui. Tapi orang-orang heran ya. Kenapa kamu nggak mati? Sampai sekarang ini benar, ini benar nyata. Ya nggak akan mati. Kami sudah ke Jawa semua. Siapa yang mau ngambil? Ini kejadian nyata, memang nyata. Kemarin ada yang telepon, padahal udah 2 tahun yang lalu mungkin lebih. Ada yang telepon ke teman saya, itu masih kabarnya gimana kakak? Apa masih hidup? Itu masih ada sekarang, masih ada yang telepon. Jadinya kirain saya sudah mati. Ya masih. Beliau kan muridnya. Sang Hyang Nur, Wah, Sang iya. Hyang Nirwana. Ya, betul. Ya, sebelum kamu naik kamu bilang saya muridnya. Waduh. Kita langsung Lemes, terkacir. sekacir. Ya, langsung terbang ke sana toh. Aduh. Itu bawa apa itu? Ini saya bawa tongkat. Ini namanya tongkat komando. Komando. Ya, Kepala suku. pakai ini. Mungkin sudah cukup keterangan dari dari kepala suku. Kurang lebihnya saya sudah paham, memang itu kejadian nyata, bukan rekayasa. Terima kasih, dijalankan dengan istiqomah amaliyahnya, sholatnya, zikirnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Powernya bertambah semakin kuat. Sallallahu Muhammad sebagai komando, sebagai pemimpin harus kuat. Powernya bertambah berlipat-lipat. Bisa memimpin dengan bijak, dengan adil anak-anak buahnya atau bawahannya. Bismillah bisyafaati Rasulullah kun fayakun. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Mungkin sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil
jangan pernah mengusik kalau nggak mau diusik. Kalau kita mengusik orang lain itu sama saja kita mengusik diri sendiri. Kalau kita berbuat jahat dengan orang lain sama saja dengan menjati diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, karena semua itu akan kembali ke dirinya masing-masing. Untuk sahabat sang santri, dukung terus perjuangan sang santri. Insya Allah akan banyak lagi yang kita buka misteri-misteri yang lain-lain di tempat yang lain. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.